Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final tugas metode perancangan arsitektur pariwisata yang saya buat. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eko Maruni Primantra Putra, NIM 006 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu dari deskripsi Taman Festival Bali. Taman Festival Bali merupakan tempat objek wisata yang dahulu menyuguhkan beragam wahana yang bisa dinikmati dan megah pada zamannya layaknya Disneyland. Berikut adalah ada timeline dari Taman Festival Bali, di mana pada tahun 1997 sampai 1999, di mana itu tahun beroperasinya Taman Festival Bali, yang kurang lebih beroperasi selama 1,5 tahun, kemudian bangkrut akibat krisis moneter. Berikutnya ada tahun 2012, di mana pada Taman Festival Bali ini mengalami kebakaran pada gedung teater atau gedung pertunjukan yang hanya menyisakan kerangka atapnya saja. Dan pada 2019, di mana adanya acara Custom War pada Taman Festival Bali yang diselenggarakan selama 2 hari, yang di mana ada pengunjung yang datang kurang lebih yaitu 30.000 orang. Nah, di sini ada isu dari Taman Festival Bali yang saya ambil, yaitu pertama, ada terbengkalai kurang lebih selama 23 tahun. Yang kedua yaitu kondisi bangunan tidak terawat dan rusak. Yang ketiga, memiliki histori yang membuat Taman Festival Bali terkesan mistis. Yang keempat yaitu menjadi tempat komunitas skateboard, airsoft gun, mural, dan lain-lainnya. Nah, adapun solusi saya sendiri yaitu sebagai tanggap terhadap isunya, yaitu di mana merestorasi bangunan dengan mempertahankan identitas atau karakteristik fisik dan non-fisik dari Taman Festival Bali untuk menghidupkan kembali bangunan tua dengan memberikan kehidupan yang baru. Nah, di sini lokasi Taman Festival Bali, di mana lokasi Taman Festival Bali ini di Jalan Padanggala nomor 3 Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Taman Festival Bali memiliki lokasi yang strategis karena terletak dekat dengan area hospitality, area komersil, dan objek wisata Pantai Padanggala. Dengan luasan set sendiri yaitu kurang lebih 90.000 meter persegi. Untuk fasilitas sendiri pada Taman Festival Bali ini ada fasilitas gedung teater, danau buatan, dan keunikan dari grafitinya itu sendiri. Selanjutnya ada akses Taman Festival Bali. Akses pencapaian menuju Taman Festival Bali ini dapat melewati jalan bypass yang berwarna merah, kemudian melewati jalan Padanggala yang berwarna biru. Dan teman-teman juga bisa melewati jalan setapak yang dimana itu dari arah pantai bisa melewati jalan setapak itu untuk menuju ke Taman Festival Bali. Selanjutnya ada landmark and notes dari Taman Festival Bali. Ada beberapa landmark pada area set dan sekitaran set di mana berfungsi sebagai penanda bahwa kita telah memasuki kawasan set. Landmark yang terdapat di sekitaran dapat berupa warung, bangunan sekolah, plang atau pagar, dan lain-lainnya. Untuk landmark Taman Festival Bali ini, di mana saya menggunakan patokan yaitu yang pertama yaitu ada Gapura, yang kedua itu warung Sudi Mampir, yang ketiga yaitu kolam renang Tirtayu, yang untuk titik-titiknya teman-teman bisa lihat pada pemetaan yang saya buat pada slide PPT ini. Nah, selanjutnya ada SWOT dari Taman Festival Bali. Di mana yang pertama itu ada strength, yang di mana Taman Festival Bali memiliki view pemandangan Pantai Padanggala, yang kedua itu existing set yang luas. Ada weakness, yang di mana itu kurangnya fasilitas akibat bangunan Taman Festival Bali ini terbengkalai, kurangnya pengelola yang baik dari pihak desa maupun masyarakat setempat. Yang ketiga ada opportunity, yang di mana lokasi set yang strategis yang berdekatan dengan objek wisata dan hospitality lainnya yang berada di sekitaran Pantai Padanggala. Yang selanjutnya ada threat dari objek wisata sekitar Taman Festival Bali. Nah, di sini saya ada skema dari SWOT yang tadi itu, di mana skema yang pertama itu skema strength, yang di mana saya ingin memaksimalkan seluruh potensi atau keindahan dan existing yang berada di Taman Festival Bali. Yang selanjutnya ada skema weakness, yang di mana membangun dan memperbaiki fasilitas yang dapat mewadahi seluruh kebutuhan pengunjung Taman Festival Bali ini. Yang kedua yaitu mengajak pihak desa dan masyarakat
untuk aktif serta dalam mengelola Taman Festival Bali. Selanjutnya ada skema opportunity, yaitu memaksimalkan kawasan sekitar seperti hospitality, objek wisata sekitaran Pantai Padanggala untuk meningkatkan pengunjung yang berkunjung pada Taman Festival Bali ini. Yang terakhir yaitu ada skema trade, yaitu dengan melakukan promosi atau potensi keindahan yang ada pada Taman Festival Bali melalui media sosial. Nah, ini berikut adalah merupakan mood board dari Taman Festival Bali. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke analisis set dari Taman Festival Bali. Untuk Taman Festival Bali, ini terdapat potensi banjir, di mana potensi terjadinya banjir pada set ini dari informasi yang didapat sangat jarang dikarenakan pada sekeliling set ada lahan taman sebagai peresapan serta terdapat saluran drainase yang cukup. Untuk orientasi matahari, di mana intensitas arah datangnya matahari pagi di arah timur dan sisi kanan pada sisi kanan set, dan pada siang hari matahari berada pada di atas set dan sore hari di arah barat pada sisi kiri set. Untuk permukaan tanah dan topografi pada Taman Festival Bali ini, di mana permukaan tanah atau topografi pada set memiliki permukaan tanah yang cukup datar, namun pada sisi kanan arah timur kondisi permukaan tanah pada area jalan sedikit miring. Selanjutnya ada utilitas pada Taman Festival Bali ini. Pada set Taman Festival Bali sudah terdapat sistem utilitas yang dapat menunjang aktivitas yang akan dilakukan di Taman Festival Bali, antara lain yang sudah terdapat yaitu jaringan listrik dan sistem drainase. Untuk detailnya teman-teman bisa melihat pada pemetaan ini, di mana dan foto survei yang saya lakukan di sini sudah terdapat tiang listrik sebagai jaringan listrik dan ada sistem drainase yang berada di sisi jalan utama pada Taman Festival ini. Selanjutnya ada analisis aktivitas yang pada sekitaran Taman Festival Bali. Yang pertama untuk pada sisi utara Taman Festival Bali ini, di mana sering dilakukan aktivitas memancing. Untuk di sisi selatan Taman Festival ini, di mana sering digunakan untuk aktivitas bermain layangan atau aktivitas rekreasi untuk melihat pantai Padanggala ini. Untuk aktivitas sendiri pada Taman Festival Bali ini, yang sering dilakukan beberapa saat ini yaitu aktivitas komunitas dari skateboard, motorcycle ataupun yang lain-lainnya. Nah, di sini saya ngeredesain Taman Festival Bali ini dengan fungsi community center atau pusat komunitas, yang dimana saya memiliki latar belakang kenapa saya merubah community center atau menjadi pusat komunitas, yaitu di mana banyak komunitas-komunitas tidak memiliki tempat untuk berkumpul dan mengekspresikan hobi mereka. Banyak komunitas yang menggunakan Taman Festival ini sebagai tempat berkumpulnya sesama komunitas, contohnya pada tahun 2019 yang saya sebutkan pada timeline itu, di mana diadakannya acara custom war dari komunitas motor custom. Dari sinilah saya yang melatar belakangi saya ingin meredesain Taman Festival ini dengan fungsi community center. Nah, apabila redesign community center ini jadi, saya mewadahi beberapa aktivitas yang dimana digolongkan menjadi 3, yaitu pertama ada pengunjung, yang kedua ada pengunjung komunitas, dan aktivitas pengelola. Untuk pengunjung sendiri, di mana saya akan mewadahi yaitu warga lokal, domestik, warga asing, maupun orang difabel. Untuk komunitas yang saya wadahi pada Taman Festival Bali, ya ini ada komunitas fotografi, komunitas motorcycle, komunitas musik, komunitas mural, dan komunitas skateboard. Untuk pengelola sendiri yaitu ada security, kepala pengelola, sekretaris atau pegawai pengelola, dan cleaning service. Selanjutnya ada program ruang dari Taman Festival Bali yang saya rancang, yaitu pertama saya kelompokkan menjadi 3, yaitu utama, servis, dan penunjang. Untuk program ruang utama yang dimana yaitu ada lobby, panggung musik, pameran mural, galeri fotografi, ada skateboard, dan pameran motorcycle. Untuk penunjang sendiri, di mana saya memberikan kafetaria, ruang kepala pengelola, ruang kesehatan, dan ruang rapat. Untuk servis sendiri, yaitu ada ruang MEP, gudang, dan toilet. Dan selanjutnya ada tema rancangan yang saya gunakan pada Taman Festival Bali.
yaitu di mana dengan 4 pendekatan, yaitu budaya lokal setempat, teknologi, bangunan sekitar, dan kondisi topologi, yang di mana menghasilkan tema rancangan yaitu neovernakular. Yang bagi yang belum tahu, neovernakular yaitu arsitektur yang di mana arsitektur modern dengan perpaduan antara arsitektur modern dengan arsitektur tradisional. Nah, selanjutnya ini mulai masuk ke perancangan dari Taman Festival Bali saya. Taman Festival Bali dengan fungsi community center, yaitu di mana ada zoning tapak, di mana zoning tapak ini dibagi menjadi 3 sesuai dengan transformasi yang teman-teman bisa lihat pada gambar ini, di mana menjadi 3 fungsi, yaitu zona utama, servis, dan penunjang. Selanjutnya ada konsep masa dari Taman Festival Bali ini, di mana pada ini ada transformasi menjadi 6, yang di mana pada fase 1 di mana saya menganalisis dari posisi set, di mana posisi yang cocok untuk dibangun serta mempertimbangkan posisi entrance. Yang kedua itu ada penempatan masa pada set, di mana yang ketiga yaitu pemilihan bentuk masa persegi panjang yang berfungsi untuk memaksimalkan potensi set. Selanjutnya yaitu ada transformasi, yaitu pada fase ini memotong masa persegi panjang itu dengan tujuan untuk mempermudah sirkulasi yang akan terjadi di dalam set itu sendiri. Yang selanjutnya ada pada fase ini bentuk masa yang bangunan ini dimaksimalkan dengan memasukkan analisis set atau analisis orientasi matahari dan angin, di mana untuk final konsep masa ini, di mana seperti di kiri ini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya ada konsep entrance pada Taman Festival Bali. Untuk lebar entrance yang digunakan yaitu kurang lebih sekitaran 6 meter, yang berfungsi untuk memaksimalkan sirkulasi ketika masuk ke dalam set. Dan selanjutnya ada posisi entrance diletakkan sedikit masuk ke dalam untuk menghindari kemacetan atau mengganggu akses jalan yang sekitaran pantai Padanggala ini. Untuk entrance sendiri saya dibagi menjadi 2, yaitu ada entrance masuk dan entrance keluar. Teman-teman mungkin bisa melihat untuk detail posisi entrance in atau entrance out-nya pada gambar ini. Selanjutnya ada konsep sirkulasi. Untuk Taman Festival ini terdapat dibagi menjadi 2 sirkulasi, yaitu sirkulasi kendaraan dan manusia. Untuk sirkulasi kendaraannya, di mana dia hanya masuk dan keluar sesuai gambar ini. Untuk sirkulasi pengunjung, dia dari luar set itu masuk, dan untuk detailnya mungkin bisa lihat pada gambar ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada konsep utilitas yang akan saya gunakan pada Taman Festival Bali ini, di mana air bersih yaitu dari PDAM atau sumur, lalu disalurkan melalui pompa dan meteran, lalu ditampung pada ground tank, dan disalurkan melalui pipa, lalu upper water tank, dan didistribusikan menuju ruang-ruang yang membutuhkan air bersih. Untuk air kotor sendiri itu berasal dari dapur kafetaria maupun toilet, di mana dari dapur itu air tersebut difilter atau diendapkan, lalu ditampung pada bak kontrol, lalu disalurkan pada areal kota. Untuk toilet sendiri, di mana kotoran cair dimasukkan pada filter atau endapan, lalu dimasukkan ke bak kontrol, lalu disalurkan ke areal kota. Untuk kotoran padat, di mana ditampung untuk pada sepitel, lalu di peresapan. Untuk detail keterangannya, teman-teman bisa melihat. Untuk yang berwarna biru itu ada PDAM, warna oval hijau itu ada ground tank, oval biru itu ada pompa air, yang berwarna kotak kuning itu merupakan speed tank, lalu oval yang krem ini merupakan peresapan, dan untuk garis yang putus-putus warna biru dan biru ini merupakan saluran air bersih dan saluran kotor yang berwarna pink. Nah, di sini ada konsep masa dari Taman Festival yang saya rancang, di mana saya untuk di sini kebetulan karena Taman Festival terbagi menjadi tiga masa, di mana untuk masa yang pertama itu saya terinspirasi dari Far East Gallery, dan yang kedua yaitu terinspirasi dari Hemori Malopaska Garden of Art, yang terakhir yaitu dari Contact Mead Garden House. Nah, untuk konsep ruang luar yang saya
referensi konsep ruang luar yang saya gunakan yaitu sebagai gambar yang berikut, di mana area parkir saya ingin membuat kesan seperti pada foto ini, dan baik pun pada area skateboard dan ruang luar. Nah, untuk konsep ruang dalam sendiri, untuk masa pertama yaitu ada ruang utama, galeri fotografi, pameran motor custom, pameran mural, area mural, dan lobi. Untuk detail konsep ruang dalam yang akan saya rancang itu, teman-teman mungkin bisa lihat pada foto ini. Untuk konsep ruang dalam selanjutnya, di mana untuk masa 2 dan 3-nya, yaitu di mana ada panggung musik, yang masa ketiganya itu area penunjang yang terdapat ruangan yang terdapat yaitu kafetaria, ruang kepala pengelola, ruang kesehatan, dan ruang rapat. Untuk detail desain ruang dalamnya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri pada slide PPT ini. Nah, ini merupakan master plan dari Taman Festival Bali yang saya rancang sebagai fungsi community center, di mana pada masa pertama yaitu terdapat ruangan galeri fotografi, pameran motor custom, yang ketiga yaitu pameran mural, yang keempat yaitu area mural, dan yang kelima yaitu lobi. Untuk masa kedua, di mana saya menempatkan panggung musik, dan untuk masa ketiga, di mana terdapat area penunjang dan area servis. Untuk area penunjang sendiri, di mana itu mewadahi ruang kafetaria, ruang kepala pengelola, ruang kesehatan, dan ruang rapat. Untuk area servis sendiri yaitu ruang MEP, gudang, dan toilet. Untuk area skateboard dan area parkir, saya taruh di luar masa bangunan. Untuk detailnya, teman-teman bisa lihat pada master plan karena sudah berisikan nomor. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan progres final perancangan arsitektur pariwisata dengan fungsi community center dari desain dari Taman Festival Bali yang berlokasi di Taman Padanggala. Sekian dari presentasi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.